pelajaran IPA. Sebelumnya dari sudah ulangan. Ini biar ingat ya materi banyak, materi tentang simbiosis antar molekul. Ada yang tahu tentang simbiosis? Bisa dipakai kalau adik-adik sudah pernah mendengar apa itu simbiosis? Ada yang tahu apa itu simbiosis? Boleh katakan ya. Nah, berdiri siapa namanya? Perkenalan diri dulu ya. Namanya siapa? Sasya. Apa itu simbiosis, Sasya? Nah, itu dari simbiosis itu adalah hubungan antara atau makhluk hidup yang ada di alam. Interaksi yang ada di alam. Nah, nanti sekarang kakak mau tunjukin video pembelajaran. Nanti adik-adik bisa menyimak ya. Hubungan simbiosis ada makhluk hidup. Bisa disimak ya. Ada beberapa jenis simbiosis. Apa saja? Nah, sekarang kakak akan mengasih tugas untuk anak-anak. Di sini ada beberapa mahasiswa. Ada berapa jumlahnya? 21. Ada yang anak sekolah? Siapa? Siapa? 3 orang. Jadi sekarang susun dulu. Nah, sebelum susun fungsinya nanti di rapatkannya, kakak mau kasih
kelompok. Jadi di setiap kelompok ini membuat nanti berdiskusi menjawab soal. Nah, di sini ada 3 soal. Yang pertama, bisa lihat gambarnya. Yang kedua, dan yang ketiga. Nanti kalau ada yang kurang paham, bisa tanya ke saya untuk gambarnya yang jelas. Oke. Sekarang, dia bisa katakan waktunya dulu. Nanti kasih gambar. Nanti di belakangnya isi nama teman-temannya ya, nama kelompoknya di belakangnya, sama nama absennya. Nanti kakak ulang lagi sekali untuk cara menjawabnya. Nanti jawab aja di sampingnya. Oke? Terus nanti kalau ada yang kurang paham bisa tanya ke kakak untuk mengenai gambarnya. Nanti misalnya gambar apa, kalau nggak tahu bisa tanya ke kakak. Setiap kelompok ini dapat 1 lembar. Nanti di belakangnya isi nama dulu sama nomor absen. Setiap kelompok lembar. Ya, ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Saya kelompok 3 ya. Sekarang kakak buka. Ambil dulu namanya. Oke, kakak infoin ini untuk tulisannya ini di atas ya. Ini salah ketik. Ini di atas, bukan di atas ya. Tulis dulu namanya. Apa? Apa? Boleh, boleh. Kenapa? Ya, boleh, boleh. Nanti tulis dulu, udah tulis nama kelompoknya di belakangnya ya. Kenapa? Kenapa? Hampir sama ya, keluarga dan ini.
Baik, nomornya apa saja? Guys, nama teman-temannya juga ya. Nah, siapa ada yang sudah sudah. Jadi sekarang adik-adik akan mempresentasikan di depan hasil kerjanya. Nah, caranya ada apa kalau ada yang salah nanti kita diskusi lagi untuk perbaikannya. Nah, jadi caranya misalnya untuk soal yang pertama kan kalian udah isi jawaban. Nah, kenapa kalian memilih jawaban itu? Misalnya alasannya. Jadi misalnya ini kan ada gambar kerbau dan burung gagak. Ini misalnya kalian jawab apa? Parasitisme. Parasitisme itu merupakan hubungan yang satu pihak itu diuntungkan dan satu pihak itu dirugikan. Misalnya karena yang ini misalnya memakan burung gagaknya, gitu ya. Misalnya contoh ya. Nah, sekarang jawaban dari adik-adik akan didiskusikan juga. Jangan yang banyak-banyak, yang simpel-simpel aja ya. Untuk yang pertama dari kelompok 1 aja, kemudian kelompok 2 dan kelompok 3. Perkenalan diri dulu ya. Pak, jangan jauh. Nah, perkenalan diri dulu dari. Nah, ini ketua kelompoknya paling dulu. Nah, perkenalan diri dulu. Kasih tepuk tangan untuk teman-teman yang lupa. Kelompok 1 boleh duduk. Sekarang kelompok 2 maju ke depan. Ya, saya masuk. Gak lewat. Ini saya. Nah, ketuanya di sini. Terus perkenalan diri dulu baru.
kelompok 3 yang terakhir ya. Jangan jauh-jauh nanti kelihatan kameranya. Nah, perkenalan dulu. Tangan untuk kelompok 3. Nah, sekarang tadi ada satu kelompok yang mungkin keliru ya. Nah, sekarang kita bahas sama-sama ya. Jadikan tempat kerja tadi ke adik-adik. Nah, di sini ada gambar kerbau dan burung gagak. Burung gagak ini memakan kutu kerbau dan kerbau tidak merasakan gatal karena kutunya sudah dimakan, dan burung gagak mendapatkan makanan dari kerbau tersebut karena memakan kutunya. Nah, gambar di atas merupakan contoh simbiosis karena sama-sama diuntungkan ya, kerbaunya nggak sakit atau nggak gatal dan gagaknya dapat makanan. Terus yang kedua, ini ada tumbuhan dan pohon anggrek. Pohon anggrek ini menempel di tumbuhan yang ditempelnya. Gambar di atas merupakan contoh simbiosis karena pohon ini tidak akan mati jika ditempel oleh anggrek. Jadi satu pihak yang diuntungkan dan pihak lainnya tidak dirugikan. Ini merupakan simbiosis. Nanti bisa diperbaiki ya yang keliru. Nah, yang ketiga ada kerbau dan kutu. Kutunya dari saya. Terus kutu ini nempel di tubuh kerbau, sedangkan kerbaunya nggak bisa untuk musimnya. Jadi kerbaunya merasa gatal, dirugikan, dan kutunya mendapatkan makanan yaitu darah dari kerbau. Jadi kerbau dan kutu seperti gambar di atas merupakan simbiosis. Karena jadi apakah Nana sudah mengerti apa itu simbiosis? Apa itu simbiosis? Coba lagi. Pernah melihat tanaman anggrek yang menempel ya, terus menempel di pohon besar atau di pot-pot, itu pohonnya tidak akan mati, tapi dan juga anggreknya. Kalau di dinding jarang ya, kalau mungkin di tembok-tembok bata bisa, tapi tumbuhnya akan lebih lama karena dia kurang nutrisi. Kalau nempel di pohon besar nanti dia dapat cahaya matahari karena merupakan prosesnya, dia akan tumbuh lebih besar dan cepat. Kalau di tembok agak lebih susah. Bisa sebenarnya, tapi agak lebih susah. Ada yang pernah lihat kalau di kelas 4 tahu pohon benalu? Nah, mungkin ada jarang lihat ya. Nanti kalau salah ini di pohon mangga ada pohon yang nempel, pohon lain itu namanya benalu. Kalau benalu itu baru dirugikan.
benalu itu menempel di pohon mangga, misalnya mangga ini kayaknya ada. Kalau dulu kakak di depan pohonnya ada. Kalau dia nempel di pohon mangga, otomatis benalu itu mengisap sari-sari makanan dari pohon mangganya. Otomatis pohon mangganya itu akan mati karena nutrisinya sudah hilang, dimakan oleh benalu. Jadi ya termasuk parasitisme. Ada juga lebah yang menghisap sari-sari makanan atau madu dari bunga, nanti bunganya bisa berbuah dan juga madunya mendapatkan, dan lebahnya juga mendapatkan sari-sari tersebut. Itu merupakan simbiosis. Berarti pembelajaran kita sampai di sini saja. Ada yang ingin ditanyakan? Belum kakak akhiri. Oke, tadi sebelumnya kita belum mulai dengan doa ya. Oke, gak apa-apa, nanti sekarang kita akhiri dengan doa ya.